LMKN, kembalikan royalti kami. LMKN, untuk kalian. Kami mau kalian turunkan. Para musisi, pencipta lagu, produser semua turun ke lapangan, ke Kemenkum untuk menuntut hak ekonomi mereka yang selama ini terlantar bahkan juga diperkosa. Ada sekian banyak royalti yang masih tertahan di LMKN yang hingga saat ini belum terdistribusikan. Ini segera juga harus didistribusikan. Kemudian masalah pencabutan kewenangan LMK oleh LMKN melalui surat edaran SE nomor 06 itu harus dicabut. Itu kita mintakan kepada Menteri tadi untuk segera dicabut agar LMK kembali bisa melakukan collecting dan melakukan distribusi dengan sebaik-baiknya. Nah, itu sumber dari SE LMKN adalah Permenkum nomor 27 tahun 2025. Nah, ini yang harus dibenahi juga, direvisi. Nggak mungkin itu dicabut secara keseluruhan, tapi silakan Pak Menteri melakukan revisi secara terbatas pada poin-poin yang memang dianggap kurang produktif, bahkan kontraproduktif. Itu sementara yang bisa saya sampaikan. Abang izin penegasan aja, selain memperjuangkan hak cipta untuk para pencipta lagu dan musisi lainnya, ada berapa poin tadi yang disampaikan diskusi dengan Pak Menteri di atas? Ya, yang pertama adalah bahwa surat edaran atau SE LMKN nomor 06 itu adalah pencabutan kewenangan LMK untuk melakukan collecting kepada user, itu harus dicabut. Karena sejak ada itu, LMK tidak bisa beroperasi dan tidak memiliki dana operasional lagi. Sehingga mereka terganggu ekosistemnya, tidak bisa bayar karyawan, bahkan bayar listrik pun udah nggak bisa. Ada sebagian di antara mereka sudah menjual mobil untuk menutupi biaya operasional. Itu karena SE tadi. Kemudian masih banyak, ada sekian banyak dana royalti yang masih tersimpan di LMKN. Ini harus segera didistribusikan melalui LMK, biar nanti LMK mendistribusikan pada para pencipta. Gitu. Oke, Bang Dio. Ya. Jadi tadi sudah ketemu sama perwakilan menteri sebenarnya ya. Jadi perwakilan menteri ini pertama adalah mosi tidak percaya dari para pencipta lagu, produser dan lain-lain terhadap LMKN. Sehingga meminta yang kedua perubahan kebijakan atau aturan. Tadi kan sudah disebut Pak Menteri, yaitu meniadakan aturan yang terbaru yang kemudian berisiko merugikan LMK. Jadi aturan itu dicabut, kembali ke aturan yang lama atau membentuk aturan baru lagi yang kemudian sifatnya memberikan suatu penampungan terhadap kepentingan LMK dan para pencipta lagu. Jadi ini yang penting. Nah, ini ada faktor urgensi dari para pencipta lagu karena mereka sudah susah ini karena royalti yang harusnya diterima ini tidak diterima. Gitu, kemudian angkanya juga mengecil jauh gitu dibanding dulu ada LMK dengan LMKN gitu. Kita tidak tahu masalahnya di mana, biasanya ada kebuntuan di situ di wilayah LMKN sehingga terjadilah kemudian kerugian yang signifikan buat para pencipta lagu. Nah, ini yang kemudian kita desak Menteri untuk merubah aturan dan kebijakan secepatnya supaya jangan kemudian ini berlarut-larut yang beresiko menimbulkan eskalasi kegaduhan skala nasional yang lebih besar itu. Ini yang kita harapkan dari Pak Menteri, mudah-mudahan Pak Menteri mendengar ini dan segera bersikap gitu, karena ini demonstrasi sudah pertama, kedua, ketiga, kelima, ke-12 nanti semua orang tahu ini cerita ini kan. Ini jadi malu-maluin dari pihak ini, Menteri apa ini? Menkum. Sebagai tambahan ya Bang, kalau sampai ini tidak dipatuhi, kami akan memboikot semua user. Karaoke kan kita gugat, tidak boleh memutar lagu-lagu kami. Itu lebih parah lagi nantinya.
Gugatannya lewat kuasa hukum siapa nih? Belum. Banyak kan tak kuat juga. Tadi juga itu ininya ya. Apa memang ekstrimnya ya, tapi Ekstrimnya memang seperti itu. tujuannya supaya terjadi perubahan kebijakan yang signifikan yang kemudian memberikan ruang kehidupan bagi para pencipta lagu. Ini banyak Ya yang jadi bilang, itu, ya jadi itu tadi kan cerminkan bahwa asetnya adalah lagu, Betul. ciptaan gitu. Maka ya perhatikan, jangan aneh-aneh nggak karu-karuan. Kalau ciptaannya nggak boleh digunakan oleh para penciptanya gimana? Kan ekonominya hancur juga, bukan hanya pencipta kali ini yang hancur. Ya tapi nanti semua tempat karaoke juga hancur. Betul. Semua mall nggak usah putar musik lagi gitu. Karena modalnya, asetnya ada di ciptaan. Kalau penciptanya nggak mengizinkan ya udah. Itu tadi ada yang menyampaikan ya bubar-bubarannya sekalian kan gitu. Apa mau begitu kan nggak mungkin. Tanggapan dari kementerian tadi gimana, Bang? ditampung. Sampaikan. Tanggapannya ditampung. Tapi kita kasih waktu seminggu. lihat waktu seminggu. Kita kasih waktu seminggu. Ya kan tadi kan saya udah ngomong bahwa kita waktu tadinya 2 minggu, tapi rekan-rekan yang bilang nggak tahan, hanya kasih 1 minggu. Dan selalu kita mengatakan tolonglah Pak, ini komisioner yang ada sekarang bukan dicabut, saya bilang paling tidak digantilah dengan regulasinya dikembalikan pada kami yang sesuai dengan tadi Pak Ali ngomong itu aja. Jadi kalau nggak secepatnya Pak Menteri bertindak dengan ketentuan permen yang dikeluarkan itu untuk segera direvisi atau bahkan lebih senang kalau kami dicabut ya Pak Ali ya, gitu aja sih, akan lebih parah lah. Apa Bang alasan yang mendasari untuk mendesak Menteri mencabut komisioner yang sekarang? Apakah harus komisioner berikutnya berasal dari LMK juga? LMKN ini Dikembalikan regulasinya. dikembalikan kepada LMK itu diminta. Karena ini jadi kayak perpanjangan tangan yang kemudian malah tambah susah gitu kan, menambah birokrasi. Sesuai undang-undang saja. Jadi gini, undang-undang kan sudah jelas sekali bahwa di sana adalah fungsinya LMKN menghimpun, menarik, menghimpun, mendistribusikan. Di dalamnya dari sekarang ini sudah kebablasan. Mereka menghitung royalti besaran yang diterima sama kita. Dan perhitungannya menurut mereka. Dan faktanya Enak banget gitu. fakta yang sudah terbukti bahwa kinerja LMKN sekarang ini buruk. Artinya bahwa pendistribusian yang tahun lalu aja belum seperti didistribusikan dan akan didistribusikan sementara UPE. Sementara contoh LMKT yang dapat royalti dari 265 anggota hanya 24 yang terhitung royaltinya. Itu pun hanya ada dari berkisar sekitar Rp1.000. Itu kan terlalu. Itu terlalu, dan ditambah lagi periode berikutnya ini sudah masuk periode berikutnya. Bagaimana untuk periode selanjutnya ini yang harusnya bulan Agustus akan disebutkan lagi periode Januari sampai Juni 2026. 2025 aja belum terpenuhi kita ini sebagai penerima royalti. Bagaimana untuk ke depannya? Ini kinerja dan buruk. Jadi wajib diganti. Apanya dicopot? Apanya? LMKN. Komisioner. Komisioner. Jelas dong. Kita itu Itu kinerja kalau jadi bicara individu yang menjabat ya. Tapi kalau kita bicara institusinya, memang kabarnya tadi yang berkembang itu adalah meniadakan LMKN, kemudian kembali kepada LMK. Kalau tidak ada kebijakan seperti itu lagi, berarti ada manuver yang baru, gitu. Ada suatu keadaan yang baru yang kemudian bisa menguntungkan pihak para pencipta lagu. Karena para pencipta lagu itu di depan itu sudah banyak yang kelaparan tadi bahasanya kan, atau nggak makan. Ya. Seandainya nanti 2 minggu, tadi kan 2 minggu nih, kalau belum ada perubahan juga, 1 minggu. Oke, seandainya tidak ada perubahan juga, Akan lebih besar lagi. akan demo lagi ke sini. Apakah memungkinkan Bisa musisi juga ke tempat lain. ke musisi istana besar kan. akan ikut turun juga Bang untuk Ya. berikutnya? Jika memang tenggat waktu 2 minggu belum ada jawaban, apa musisi besar akan ikut Kita nggak bergantung, kepada musisi besar. Mereka juga punya kepentingan sendiri kok. Kita berjuang untuk teman-teman kita yang di bawah. Siap. Ya. LMKN kita. Betul, sama LMKN. Jadi silakan.